Dah jauh-jauh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melanjutkan metodologi cara belajar agar meraih ilmu yang manfaat dengan cara diskusi, dialog. Ya, wa inna ma yahillu zalika izhalul haq. Sesungguhnya dihalalkan, dibolehkan dalam diskusi itu, dalam dialog tukar pikiran. Kenapa? Lijadil haq, tujuannya adalah untuk mewujudkan kebenaran. Jadi untuk meraih ilmu itu ternyata sistem dialog, diskusi, tukar pikirnya adalah suatu kemestian di dalam sebuah lingkungan pendidikan. Ya, ternyata bukan ilmu yang sekarang ini kan, sistem diskusi ya. Sekarang kan kalau baru ini kan, guru bukan hanya ceramah, tapi juga diajak siswa, diajak santri itu ikut menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan hal-hal yang disampaikannya dalam diskusi, dalam dialog itu. Ya, kenapa? Karena memang ini bagian dari cara meraih ilmu yang lebih cepat. Wa tamwiya wal hilya la tazufiya illa ijakan hasmu ta'anitan la talibanil haq. Ya, tetapi tidak dibolehkan ketika dalam diskusi ini ada sesuatu yang berliku-liku gitu, mengada-ngada atau tidak ada solusi dari apa yang disampaikannya. Padahal mencari kebenaran dalam diskusi itu penting. Tapi ketika mencari yang paling pintar ya, atau tidak ada solusi dari diskusi, itu tidak dibenarkan. Jadi ada rambu-rambunya. Jadi rambu dalam diskusi itu adalah dijelaskan oleh Muhammad bin Yahya adalah ketika dia mengalami kesulitan, walam yahdur jawab, dan dia tidak menemukan jawaban dari yang bertanya ketika diskusi itu, ketika tidak dipecahkan dalam diskusi itu, maka saya terima dulu. Terima pertanyaan-pertanyaan diterima dulu tuh sama Muhammad bin Yahya. Dia terima pertanyaan masalah apapun. Wa ana fi nazirun, saya pertimbangkan jawabannya. Dan kalau tidak ada jawaban, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, maka saya bertanya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, disiplin ilmu yang lebih tinggi. Orang yang memiliki alimnya lebih tinggi dari saya. Padahal Muhammad bin Yahya ini adalah terkenal sangat alim. Tapi karena dia mengedepankan kebenaran dalam masalah yang sulit, dia selalu bertanya kepada orang yang alim, tidak langsung menjawab dari diskusi yang terjadi. Fa faidatul mutarah, dan apa keutamaan diskusi itu? Kata pengarang kitab ini adalah aqwa min faidul mujarrad tikrar, lebih kuat dari faedah mengulang-ulang ilmu. Kamu membaca hadis misalnya annamal a'malu binniyat wa innamal manawat, tadi hadis arba'in, mengulang-ulang sampai 10 kali supaya hafal. Sedangkan kamu diskusi hanya beberapa menit, itu jauh lebih utama daripada mengulang-ulang itu. Kenapa? Li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Karena dalam diskusi itu, tukar pendapat dalam ilmu, maka ada dua yang diperoleh, yaitu tikrar, pengulangan ilmu, dan ziyadah, penambahan ilmu. Kalau hanya mengulang aja, tambahannya sedikit. Tapi diskusi, pengulangan dapat, ilmu juga bertambah. Maka dikatakan mutarahatu sa'atin khairun min tikrari sahrin. Tuh kan? Berdebat, berdiskusi 1 jam saja lebih baik daripada mengulang ilmu selama 1 bulan. Masya Allah. Jadi berdiskusi 1 jam, kamu diskusi ini 1 jam. Ya, mempermasalahkan keadaan di Qalbun Salih. Ya, bagaimana cara metodologi belajar yang habis sampaikan sudah tepat atau belum? Misalnya, ya kan, ngajinya itu harus berapa, durasinya berapa menit, ya kan ya. Nah, seperti apa itu? Misal diskusi itu ternyata lebih utama daripada mengulangi ilmu selama 1 bulan. 1 jam diskusi lebih utama daripada 1 bulan kita mengulangi ilmu. Masya Allah. Itulah pentingnya diskusi ya. Makanya dihidupkan diskusi ini.
Selesai ngaji diskusi silakan memecahkan masalah-masalah. Ya. Lakin akan tetapi ada catatannya. Ya, catatannya diskusi yang dibolehkan itu adalah iza kana mal munsinifin salimat tabi'ah, bersama orang-orang yang akhlaknya baik, hatinya bersih, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Ya, dalam perbedaan pendapat, lapang dada ketika ada masalah yang tidak mengedepankan egois, tidak mengedepankan melaknat seseorang karena beda pendapat, kecuali masalah yang sangat prinsip. Dulu pernah Nabi menyampaikan ada usuliyah, ada furu'iyah. Usuliyah hal yang pokok yang gak boleh beda. Furu'iyah boleh berbeda karena bukan masalah pokok. Pokok misalnya rukun iman, rukun Islam, ya kan? Ya itu harus benar, tidak boleh berbeda. Jumlah rakaat salat tidak boleh berbeda, ya kan? Lafaz azan tidak boleh berbeda, lafaz qomat tidak boleh berbeda, misalnya kan. Wudu caranya, ya kan? Nah, mengenai cara nanti ada beda-beda itu furu'iyah nih nanti masuknya, ya kan? Salat pakai usolli atau tidak usolli, ya, tahlilan boleh atau tidak, peringatan hari besar Islam ada atau tidak. Ah, ini urusan furu'iyah di sini, bukan usuliyah, bukan hal yang pokok. Ya, boleh beda di sini, tapi kalau di sini tidak boleh beda. Kalau beda sesat, menyesatkan. Kalau beda tentang rukun Islam, berbeda tentang rukun iman, tentang ihsan, tentang jumlah rakaat salat, tentang syahadat, tentang Al-Quran, ya, itu kalau berbeda udah sesat, menyesatkan. Makoli fi Mekah wa Madinah rahmatun. Apa itu artinya? Gorengan di Mekah dan di Madinah itu sebuah kenikmatan. Itu artinya tuh. Makoli asalnya makoliyatun, gorengan. Iya. Itu. Iya, gorengan di Mekah di Madinah nikmat. Kenapa nikmat? Karena memang gak ada di sana kecuali orang Indonesia yang bikin. Harga gorengan satu tuh 5 real. 1 real 4.000, berarti 5 real 20.000 satu gorengan. Kenapa bisa mahal? Karena yang bikin orang Indonesia, ambil untung yang banyak dia. Karena nggak ada yang jual, nggak ada yang bikin. Makanya kata si Gufron, makoli fi Mekah wa Madinah rahmatun. Insyaallah. Makoli. Bahasa semutnya gimana? Aduh. Orang kok jadi bodoh amat, kita dibodohin sama orang begini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nah jadi nggak boleh tuh kalau diskusi sama orang begitu, nggak boleh tuh ya. Malah menyesatkan kita akhirnya ya. Allahu Akbar. Makanya di sini kata pengarang kitab ini, kalau kita berdiskusi bersama orang yang sesat, musyriqatun wal akhlaqul muta'addiyatul muzaratu mu'siratun, itu mempengaruhi kita, akan mempengaruhi. Contoh, kamu diskusi kalau kamu belum kuat kepada pendeta gitu. Sedangkan keilmuan standar ilmu usuluddin kita, ilmu fikih kita, Quran kita belum mencukupi. Sedangkan pendeta tadi sudah tahu tentang tafsir Quran misalnya. Nah, itu kita akan terpengaruh, sesat nanti akhirnya. Mu'siratun akan mempengaruhi kita. Atau kita diskusi kepada orang yang orang salafi itu, yang beda-beda itu, tapi memang hebat dia. Al-Quran, hadis, wow, luar biasa kan, dalil-dalil qot'inya luar biasa. Ya, nah kalau kita nggak kuat, nggak ini, nah berarti kita nanti apa? Mu'siratun, akan terpengaruh oleh dia. Makanya hati-hati juga diskusi. Makanya di sini diingatkan oleh pengarang Ta'lim Muta'alim, boleh diskusi, tetapi diskusi kepada orang yang akhlaknya mulia, ya, budi pekertinya jelas, standar keilmuannya jelas, standar dia itu pahamnya siapa, ikutnya gurunya siapa, standar sanad keilmuannya dari siapa. Kalau tidak, akan mempengaruhi kita, akan misalnya ketika kita berdiskusi dengan orang Syiah misalnya, orang Syiah, orang Salafi, orang yang berbeda keyakinan dengan kita belum memenuhi persyaratan keilmuan, maka kita akan mu'siratun. Nah, itu diingatkan oleh pengarang kita. Dalam sebuah syair yang telah disebutkan Khalil bin Ahmad rahimahullah taala dengan faedah yang sangat banyak, al ilmu min syarti liman khodamu. Ilmu itu di antara syarat ilmu bagi orang yang melayani ilmu. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu,
Jadilah pelayan ilmu. Ayaj'alanna kullahum khadamu, maka Allah akan menjadikan semua manusia menjadi pelayan kita. Jadi pelayan ilmu, maka orang tuh menjadi melayani kita. Oh, luar biasa bahasa ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kamu